Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini akan melakukan praktek modul 2.3 demonstrasi kontekstual tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Nendang Sunandar dari SMP Negeri 2 Karangpawitan Garut. Sebelah kanan saya Nurul Apriyani dari SMK IT Rabani. dan sebelah kiri saya Sena Ani Hajah dari SMP Negeri 1 Sucinaraja. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Nurul, bagaimana kabarnya? Siang Ibu, alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi begini ya Bu, Ibu kan sekarang akan melaksanakan coaching ya. Nah sebelumnya mungkin akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu tidak keberatan? Baik Ibu, saya tidak keberatan. Silakan Ibu bertanya apa? Begini ya Bu, nah pada saat proses coaching nanti kan antara coach dengan coachee itu percakapannya akan saya amati. Nah kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Misalnya nanti apakah percakapan Ibu sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada coachee itu udah berbobot. Dan apakah dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu kepada coachee itu dapat menggali potensi coachee untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Selain itu juga ya Bu, jangan lupa nanti kita harus mengedepankan dan menyesuaikan prinsip-prinsip dari coaching seperti kemitraan gitu ya, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, untuk pertanyaannya ya Bu, di sini potensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti kepada coaching Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti sudah saya ingin saya menghadirkan kehadiran yang penuh. Saya juga ingin sebagai pendengar yang aktif. Saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik ya Bu. Jadi ketiga kompetensi itu yang akan Ibu kembangkan nanti ya kepada coaching. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa nih dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan kepada coaching itu seperti apa? Saya berharap supaya coaching itu bisa mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Ya, baik ya Bu. Jadi nanti coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu. Ya Bu, baik. Terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Nah nanti untuk selanjutnya silahkan Ibu bisa melakukan proses coaching bersama coaching Ibu dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti nih setelah selesai proses coachingnya ya, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Nandang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu sehat. Kemarin Bapak menghubungi saya ya. Iya, Bu. Saya sedikit kaget, ada apa nih Pak sebetulnya? Gini Bu, mungkin ya kalau Ibu berkenan saya ingin ngobrol Bu. Saya punya masalah mungkin ya dengan pekerjaan. Mungkin ya, saya ingin ngobrol, mudah-mudahan ada Ibu bisa memberikan solusi atau apa. Ya, baik. Apa yang akan kita bicarakan hari ini Pak? Ya, yang saya ingin mengungkapkan masalah kebingungan saya Bu tentang banyaknya pekerjaan yang harus saya selesaikan gitu ya. Ya tugas pokok saya kan harus kelar. Saya juga punya tugas tambahan yang lain sebagai wakasek juga kesiswaan, sebagai komite pembelajar, juga sebagai koordinator BK dan juga CGP juga gitu. Ya, sibuk sekali ya Pak ya. Ya. Lalu apa yang ingin didapatkan dari pembicaraan hari ini? Ya setidaknya setelah ngobrol dengan Ibu, setidaknya ada pencerahan lah bagi saya tentang permasalahan saya ini dan sedikit membuat saya fokus, lega dan ya jauh dari stres lah begitu. Ya. Ya, Baik Bapak, kalau boleh tahu nih Pak ya, bagaimana kegiatan Bapak di sekolah saat ini? ya itu Bu. Jadi kan tugas pokok saya sebagai guru bimbingan konseling Bu. Layanan klasikal juga harus melayani individu, anak-anak ya dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul. Di sisi lain saya juga sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, kebetulan sekarang ada banyak perlombaan yang harus diikuti Bu. Jadi proposal, pembuatan proposal atau
mendampingi anak ya ketika berlatih sampai lombanya. Selain itu juga saya sebagai komite sekolah penggerak, Bu, ada kegiatan PMO, harus menyiapkan administrasi lain sebagainya. Banyak sekali Luar kegiatan biasa ya, kalau ingat saya gitu. yang menjadi fokus perhatian Bapak Tuh, mungkin ya. jadi akhirnya saya tidak fokus bekerja, mana yang harus didahulukan. Oh iya. Kalau menurut Bapak fokus itu maksudnya apa ya Pak ya? Jadi fokus itu intinya bahwa saya ingin pekerjaan itu bisa selesai satu persatu gitu, tidak ada yang terbengkalai lah, fokus gitu. Sedangkan sekarang saya tidak bisa seperti itu. Kadang mengerjakan yang satu sisi harus ada secepatnya ini mengerjakan lain, jadi tidak ada yang tuntas, Bu. Iya betul ya Pak. Menurut Bapak kalau kondisi ideal itu yang Bapak harapkan seperti apa di sekolah? Ya idealnya saya dapat bekerja fokus, satu pekerjaan bisa selesai, kemudian lanjut dengan pekerjaan yang lain, sehingga betul-betul tanggung jawab saya itu bisa tercapai tanpa ada ekses. Nah kalau diseumpamakan ya Pak ya, kalau Bapak itu diberikan skala nilai 1 sampai 10, Ya. kira-kira berapa Bapak memberikan nilai atas kondisi Bapak yang sekarang dengan kondisi ideal yang diharapkan? Ya kalau saya lihat hari ini gitu ya, yang sekarang sedang berjalan, ya saya masih bisa menilai 6, Bu. Posisi saya itu sekarang 6 gitu ya dengan pekerjaan saya. Ya tentunya idealnya saya ingin 10 gitu ya, minimal 9 lah. Ya karena kesempurnaan itu ya masih jauh lah, 9 lah gitu ya. Seperti itu yang diharapkan saya. Lalu bagaimana yang akan Bapak lakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut? Ya tentunya saya sudah mempunyai rencana gitu ya. Yang pertama saya ingin menghubungi kepala sekolah. Tentunya saya ingin berkonsultasi sebaiknya saya seperti apa. Apakah harus menanggalkan satu tugas tambahan saya atau seperti apa begitu. Itu mungkin salah satunya. Sebutkan rencana lain Pak, selain yang lain yang tadi Bapak sebutkan. Ya, mungkin rencana yang lain saya akan membuat sebuah time schedule gitu, Bu ya. Jadwal kerja saya yang akan terpampang di ruang kerja saya atau di rumah saya, sehingga betul-betul saya punya skala prioritas gitu ya. Mana yang harus didahulukan, mana yang nanti untuk selanjutnya begitu. Supaya terjadwal dengan baik, tidak seperti sekarang gitu ya, kerjaan itu serabutan. Ya. Lalu bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana yang tadi Bapak sebutkan? Saya yakin, Bu, saya akan melaksanakannya. Saya komitmen tinggi karena walaupun bagaimana saya harus tuntas ini supaya hati saya tenang, pekerjaan selesai dan tidak ada beban dalam hidup saya. Kira-kira Bapak kapan mau melaksanakan rencana tersebut? Ya untuk sementara karena sekarang sudah sore, Bu ya, waktunya juga menjelang malam, mungkin insya Allah saya besok mau menuju ke sekolah dan berbicara hal ini. Kemudian juga besok juga saya akan buat time schedule itu, jadwal itu secepat mungkin biar masalah saya cepat selesai, Bu, insya Allah secepatnya. Ya, semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Baiklah, di akhir obrolan kita kali ini, terakhir mungkin kira-kira apa yang didapat dari percakapan hari ini? Ya alhamdulillah, Bu, setelah saya ngobrol dengan Ibu banyak hal masukan ya, terutama dari diri saya sendiri. Saya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan masalah. Ya intinya bahwa saya akan berbicara dengan kepala sekolah yang terbaiknya seperti apa, dan yang paling intinya saya akan membuat sebuah skala prioritas dalam pekerjaan saya dengan membuat time schedule yang terarah, terencana dan tersurat gitu ya. Bagus ya Pak ya. Gitu. Baik Bapak, obrolan kita sepertinya cukup dulu ya hari ini karena saya juga ada kegiatan yang lain ya Pak ya. Saya ingin tahu progres rencana Bapak seperti apa nanti ke depan. Makasih, Bu ya, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bapak. Seperti ini. Ya Bu Nurul, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu, tadi proses coachingnya itu berjalan dengan lancar dan alhamdulillah responnya juga baik. Ya alhamdulillah ya Bu. Nah setelah proses coaching tadi, mungkin sekarang ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya, terkait dengan indikator yang Ibu harapkan tadi. Kira-kira bagaimana tuh Bu? Baik Ibu, jadi pada proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Ibu ya, karena saya sudah menanyakan tujuan. Tadi saya melakukan identifikasi permasalahan, lalu saya juga menanyakan rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab coach supaya
apa yang aksi yang dia rencanakan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya juga merasa berhasil dalam menggali potensi Koci untuk menemukan solusi dalam permasalahannya. Baik Ibu ya, jadi tadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan luar biasa ya. Nah, tadi juga saya melihat dari percakapan Ibu bersama Koci itu sudah terlihat Ibu fokus ya dalam percakapan. Kemudian di sini saya menilai juga yang artinya Ibu itu sudah memberikan kehadiran penuh ya, menunjukkan kehadiran penuh kepada Koci. Kemudian Ibu juga sudah terlihat mendengarkan secara aktif kepada Koci. Dan di sini dari pengamatan saya, apa yang Ibu lakukan tadi dalam proses coaching ini, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari Koci. Gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan kedepannya dapat lebih meningkat lagi ya Bu dalam melakukan kegiatan coachingnya. Nah, kira-kira nih apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching berikutnya? Saya ingin lebih mendalami ilmu tentang coaching ini Bu, terutama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya, agar saya bisa menggali potensi Koci dalam mencari solusi masalahnya menjadi lebih baik lagi. Wah iya, bagus sekali ya Ibu. Jadi nanti Ibu akan mendalami lebih dalam lagi ya terkait dengan kompetensi coaching ini. Nah, Ibu terima kasih ya sudah meluangkan waktunya dengan melaksanakan coaching menggunakan alur tinta ini dengan baik. Saya kira percakapan kita untuk kali ini sampai di sini ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya ada kesempatan lagi. Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Ya.